Bapak, kembali kami menghadiri tatamu. Pada sore hari ini kami hendak merenungkan akan firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau sendiri yang memampukan kami sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam firman-Mu. Hanya di dalam nama Pramuliaan Tunggal dan kami Yesus Kristus, kami suruhkan doa sembahyang kami. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 11 ayat 37 sampai 44. Yohanes 11 ayat 37 sampai 44. Ini adalah bagian dari perikop Lazarus dibangkitkan. Saya bacakan ayat 37. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelihkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu ini, angkat batu itu. Mata saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain bulu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Saya izin buka masker karena agak sumpah. Jadi pada sore hari ini kita akan merenungkan bagian dari perikop ini. Nanti Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap di rumah. Nah, ini kita merenungkan mulai dari ayat 37. Di sana tertulis, tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelihkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah, ini menggambarkan orang yang sudah menyaksikan mujizat Allah. Karena dikatakan di sana bahwa orang-orang ini melihat bahwa Yesus memulihkan orang yang buta pada waktu itu. Kemudian orang ini juga meminta sudah seharusnya Allah juga menghidupkan orang mati. Artinya mereka berharap bahwa Tuhan Yesus melakukan hal sama, selalu menolong kita dalam segala hal. Artinya segala keperluan kita, Tuhan bagi mereka di pandangan mereka bahwa Tuhan Yesus akan selalu, bahwa segala kesalahan yang terjadi di dunia ini adalah salah Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tidak menolong? Artinya kesalahan itu ditimpakan pada Tuhan Yesus ketika
terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, di ayat 38 dikatakan maka masuklah pula hati Yesus. Masuk di sini berarti marah. Artinya Tuhan Yesus marah kenapa orang-orang ini yang sudah menyaksikan mujizat Tuhan tetap bersikap seperti itu. Artinya tidak ada pertumbuhan iman. Mereka selalu menyalahkan Tuhan Yesus ketika hal-hal yang buruk terjadi pada diri mereka maupun pada sekeliling mereka. Karena di ayat 37 dikatakan bahwa mereka walaupun melihat ada mereka menyaksikan ada orang buta dijelekkan, tapi mereka tetap minta kenapa orang ini Lazarus dalam hal ini dibiarkan mati. Maka timbullah kemarahan di hati Tuhan Yesus. Lalu dikatakan Tuhan Yesus pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Nah, di sini dikatakan bahwa batu merupakan batas antara orang yang mati dan orang yang hidup. Batas di mana bau-bauan yang wangi, yang harum dari sisi orang yang hidup dan yang bau busuk, artinya yang menyengat hidung karena busuknya itu dari sisi orang yang mati. Tetapi perintah Tuhan Yesus dikatakan di ayat 39, angkat batu itu. Nah, di sini Marta, saudara orang yang meninggal itu, saudara Lazarus, berkata kepadanya. Nah, berkata kepadanya di sini adalah dengan nada keberatan. Tuhan, ia sudah berbau, dikatakan di sana, sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi di sana Lazarus sudah terkubur di dalam kubur yang gelap itu selama 4 hari. 4 hari itu sudah dipastikan jasad itu akan membusuk dalam 4 hari. Nah, ini sama dengan yang tertulis dalam Mazmur 16 yang menjadi tema pada sore ini. Tuhan tidak membiarkan kita melihat kebinasaan. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan kebinasaan adalah corruption, artinya pembusukan. Ini sekilas terlihat bertentangan dengan ayat itu. Artinya di sana di Mazmur dikatakan Tuhan tidak membiarkan kita orang kudusnya melihat kebinasaan. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan malah menyuruh kita mengangkat batu itu. Nah, sebetulnya ayat ini tidak bertentangan. Tuhan meminta untuk mengangkat batu itu sehingga terjadi apa? Istilahnya jalan menuju ke dunia orang mati tadi. Artinya jalan sehingga jalan itu terbuka sehingga orang yang dari dalam dimungkinkan untuk keluar dan orang yang dari luar dimungkinkan untuk masuk ke dalam kubur tadi. Nah, Marta yang tidak mengerti maksud Tuhan Yesus, dia mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Tetapi jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, saya teruskan di ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata bahwa Bapa, aku mengucap syukur padamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi di sini ini menggambarkan tentang gereja kita. Artinya antara dunia yang harum tadi secara rohani, artinya dia penuh apa istilahnya kemuliaan,
hal-hal yang rohani itu harus membuka hubungan dengan hal-hal yang berbau dengan dosa tadi. Artinya sehingga ada jalan menuju ke sana maupun dari sana menuju ke atas tadi. Nah, ini adalah menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus kalau mau mempertahankan kemuliaannya, dia tidak perlu turun ke dunia ini. Artinya tidak perlu membuka hubungan antara Tuhan dari surga menuju ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Nah, di situ koneksinya, artinya relevansinya. Jadi, mengapa Tuhan harus capek-capek menuju ke dunia orang mati ini secara rohani untuk merasakan bau busuk yang ada di dunia ini karena dosa tadi. Itu semata-mata karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan ingin menyelamatkan kita. Nah, itulah maksud dari kata Tuhan Yesus tadi, angkatlah batu itu. Artinya supaya kita sebagai gereja ada kerinduan, ada koneksi untuk melakukan penginjilan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat tadi, yang baunya itu kalau dari versi Tuhan itu sangat menyengat karena dosanya tadi. Nah, ini kita diminta untuk melakukan hal yang sama. Artinya kita tidak terus membentuk suatu komunitas yang steril, yang tidak mau capek-capek untuk menjangkau mereka. Itu satu bentuk komunitas atau gereja yang salah dipandang dari Tuhan Yesus. Karena gereja yang diberkati adalah gereja yang mau mengangkat batu itu dan masuk ke dalamnya untuk menyelamatkan mereka. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Tuhan hanya ingin mempertahankan bau wangi-wangian kemuliaannya, Tuhan tidak perlu capek-capek datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Nah, kita harus melakukan hal sama karena Tuhan adalah panutan kita, Tuhan Yesus. Jadi kita diminta untuk melakukan hal yang sama, untuk melalui jalan yang sama yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Nah, itu adalah arti dari kata Tuhan Yesus, angkat batu itu, sehingga terjadi jalan menuju ke dunia orang mati tadi secara rohani. Nah, tetapi Marta di ayat 39 tadi, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, ada kekhawatiran dari Marta di sini. Kalau batu itu diangkat, pasti baunya akan keluar. Artinya kita siap-siap aja nanti bau itu akan timbul keluar dan kita akan merasakan bau yang sangat menyengat sehingga mungkin bisa muntah-muntah ya kalau membau-bau seperti itu. Tetapi jawab Tuhan Yesus di ayat 40 tadi, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di sini Marta tidak membantah ketika Tuhan Yesus mengatakan itu. Di ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, artinya mereka taat menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah, di sini kalau kita lihat sebetulnya Tuhan Yesus tidak perlu, kalau secara hakikatnya Tuhan Yesus kan tidak perlu doa kepada Bapa lagi, karena dia sendiri adalah secara esensi maha kuasanya sama dengan Bapa. Artinya ya tinggal perintah aja Lazarus untuk keluar kan, nanti pasti Bapak akan menuruti. Tapi di sini dikatakan, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata bahwa aku mengucap syukur padamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ini adalah
Tuhan Yesus dalam rangka mengajar kita untuk senantiasa mengucap syukur karena Bapa Allah kita senantiasa mendengarkan apa yang kita doakan. Jadi gini istilahnya, ketika kita berdoa, kita harus ingat bahwa sepanjang hidup kita ini dari kecil sampai sekarang itu adalah Tuhan selalu menolong kita. Artinya ketika kita mau berdoa, kita sampaikan bahwa kita senantiasa didengarkan doanya oleh Bapa. Nah, itu yang kita ada rasa ucapan syukur bahwa ketika kemarin kita berdoa, kita sudah dituruti dan sebagainya. Nah, ucapan syukur kita adalah menyampaikan kepada Bapa bahwa Engkau telah mendengarkan aku. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus melalui doanya. Dan ayat 42, aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jadi di sini kalau kita katakan Engkau selalu mendengarkan aku. Nah, ini ada bagian yang kita sering merasa doa kita tidak didengarkan oleh Allah. Nah, ini kita mungkin berpikir kenapa Bapak tidak mendengarkan doaku yang ini, kan gitu toh. Nah, itu karena doa kita tidak sejalan dengan kehendak Bapa. Nah, Tuhan Yesus kenapa mengatakan seperti ini? Karena Tuhan Yesus selalu melakukan apa yang Bapa kehendaki. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melihat aku mengatakannya supaya mereka percaya. Artinya Tuhan Yesus mendorong kita untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita ingini. Nah, itu yang ingin Tuhan ajarkan melalui doa ini. Artinya kita jangan minta yang tidak Tuhan kehendaki. Kemudian ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia, Tuhan Yesus, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Nah, di sini ada tertulis berserulah ia dengan suara keras. Nah, ini timbul pertanyaan, kalau apakah tidak boleh Tuhan Yesus berkata dengan pelan-pelan? Nah, seperti itu. Ya boleh-boleh saja, kan gitu. Pasti juga Lazarus akan menuruti. Tetapi kita lihat di sini, ini juga sama ketika Tuhan Yesus sedang meredakan angin ribut di Lukas berapa? Itu ketika angin ribut diredakan, Tuhan Yesus juga bahasanya menghadi, artinya dengan suara keras. Nah, suara keras di sini adalah melambangkan otoritas yang dimiliki. Artinya seseorang yang dengan otoritas dan kuasa wewenang yang dimiliki, maka dia berani dengan lantang berkata, Lazarus, marilah keluar. Artinya seluruh bumi maupun surga harus tunduk pada perintahnya. Jadi Lazarus pasti akan keluar. Nah, ini adalah melambangkan. Jadi kalau kita sebagai orang yang diberikan otoritas, kita tidak ragu-ragu, tidak perlu ragu-ragu, berjaga-jaga. Kita harus berani dengan yakin, penuh kepercayaan diri, berkata dengan suara keras seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Lazarus, marilah keluar. Maka Lazarus dikatakan di ayat 44,
orang yang telah mati itu pun datang keluar, artinya taat akan panggilan Tuhan Yesus. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kita sebagai jemaat, kita ikut dilibatkan, artinya terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus bisa saja melepaskan kain-kain itu dan membiarkan melakukannya sendiri tanpa melibatkan orang-orang yang ada di situ. Ketika membuka batu juga dia bisa melakukannya sendiri, tapi di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kita semua dilibatkan dalam pelayanan gereja ini. Jadi tidak boleh kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukan ini, bisa melakukan, tapi yang penting kita bersedia melayani Yesus. Itu yang ingin Tuhan ajarkan, sehingga kata Yesus kepada mereka, itu orang-orang yang ada di situ pada ayat 44, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Nah, itu yang menjadi permenungan kita pada sore ini, di mana kita juga terlibat dalam penginjilan, yaitu mau masuk ke dalam tadi dunia yang penuh dosa tadi, untuk menyelamatkan mereka, ikut mengabarkan kabar baik dan menolong mereka sehingga mereka mengenal dan melihat kemuliaan Allah melalui kita. Nah, itu yang ingin Tuhan ajarkan melalui permenungan ini. Kiranya permenungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita boleh semakin dikuatkan dan boleh semakin bertumbuh dalam iman kita, sehingga tidak berhenti hanya berpikir mengenai diri kita sendiri, tapi kita punya kewajiban untuk menolong mereka juga. Jadi kita tidak bersyukur karena ada sekat batu tadi, sehingga kita tidak diganggu mereka atau mereka masuk mendatangi kita, tapi Tuhan Yesus katakan angkat batu itu, artinya kita singkirkan pembatas itu sehingga mereka boleh datang kepada kita dan kita boleh bisa datang kepada mereka untuk mengabarkan kabar baik. Amin. Sebelum kita berdoa, kita akan nyanyikan satu lagu.